Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Tentu jadi sebuah ironi ketika pimpinan sebuah lembaga anti korupsi kini justru terancam pidana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Kita diskusi. Dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Babak lanjutan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Episode terkininya Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka ditetapkan setelah penyidik memeriksa 91 saksi dan 7 saksi ahli. Sejumlah barang bukti juga disita. Di antaranya dokumen penukaran mata uang asing dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat senilai 7,4 miliar rupiah. Ikhtisar lengkap laporan harta kekayaan penyelenggara negara Firly Bahuri periode 2019 hingga 2022. Ada lagi 21 unit handphone para saksi, 17 akun email, dan 2 unit mobil. Sebagai pengingat, kasus ini diendus oleh publik ketika saat itu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diisukan akan ditetapkan sebagai tersangka. SYL mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Firly yang diduga melakukan pemerasan. Singkat cerita, satu persatu saksi diperiksa hingga penggeledahan dilakukan. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti dari kediaman pribadi Firly di Kota Bekasi, Jawa Barat, serta rumah singgah di Jalan Kertanegara. Padahal sebelum adanya penetapan tersangka ini, Firly mengatakan tidak gentar menghadapi serangan balik koruptor kepada KPK. Saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. KPK pun angkat bicara setelah pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka. Akankah Firly didesak mundur dari jabatannya sebagai ketua? Kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi Pak Ketua ini, Ketua KPK Firly Bahuri, masih aktif atau sudah dinonaktifkan saat ini? Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, dan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Memang bukan kali ini saja pimpinan KPK terjerat tindak atau kasus pidana. Masih ingat dengan Antasari Ashar yang sempat divonis 18 tahun penjara saat itu terkait kasus pembunuhan. Kemudian ada Bibit Samad dan Chandra Hamzah terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan KPK. Ada juga Abraham Samad yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi dan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Tentunya sebuah sejarah sekaligus ironi pimpinan lembaga anti korupsi yang kini tersandung tindak pidana korupsi gratifikasi. Namun terlepas dari ironinya, penetapan tersangka Firly dinilai berhasil membuktikan independensi dan profesionalitas Polri. Mengapresiasi
penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya telah ditetapkan saudara Firly jadi tersangka. Saya kira ini kemenangan dari Indonesia. Tekanan pasti ada, tetapi meskipun ada tekanan, beliau masih melakukan dengan profesional dan dengan mandiri. Dengan dibuktikan sudah ada kepastian yang telah dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro menurut saya. Di satu sisi penegakan hukum makin tak pandang bulu, tapi di sisi lain tentu jadi miris. Yang terjerat hukum kok penegak hukum itu sendiri. Ketua KPK Firly Bahuri, dugaan gratifikasi. Ingat juga ada kasus Wamenkumham yang saat ini juga terjerat kasus hukum. Yang pasti penetapan tersangka ini memang masih merupakan tahap awal yang prosesnya perlu kita kawal bersama-sama. Lanjut diskusi di kolom komentar.